Selamat siang pemirsa Sumatera Utara, kembali hadir menjumpai Anda edisi Jumat 5 Mei 2023. Kali ini bersama saya Putri Rahmadanizin. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, informasi pertama diawali dengan Polda Sumatera Utara melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus memeriksa Direktur Utama dari PT Almira Nusaraya. Pemeriksaan itu terkait dengan temuan gudang BBM yang tidak jauh dari kediaman AKBP Akhiruddin Hasibuan. Direktur Utama PT Almira Nusaraya, Edi, menjalani pemeriksaan di gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara pada Kamis sore. Pemeriksaan yang kedua ini sebelumnya juga terkait dengan temuan gudang BBM yang tidak jauh dari kediaman AKBP Akhiruddin Hasibuan. Dalam pemeriksaan dari Akhiruddin Hasibuan mengaku bahwa dirinya mendapat gratifikasi dari gudang BBM tersebut. Sebelumnya juga pihak penyidik Polda Sumatera Utara telah menggeledah kantor dari PT Almira Nusaraya di kawasan Kecamatan Medan Polonia beberapa waktu lalu. Kuasa hukum PT Almira Nusaraya Fendi mengatakan bahwa kliennya tidak pernah melarikan diri seperti yang diberitakan di beberapa media. Fendi juga menyebut bahwa kliennya selalu kooperatif dalam memenuhi panggilan penyidik Polda Sumatera Utara. Berarti Pak Edi selama ini tidak pernah melarikan diri atau apa? Enggak pernah. Hari ini dalam rangka lanjutan pemeriksaan. Jadi ada dua hal sih yang mau saya sampaikan. Yang pertama adalah PT Almira itu perusahaan yang sah, ada izin keagenannya. Itu yang pertama, poin pertama. Poin kedua, klien kami ini sebagai warga negara yang baik, memenuhi panggilan kepolisian, tidak pernah melarikan diri, kooperatif. Kalau dipanggil selalu hadir ya Pak ya? Ya, siap. Gitu. Pemirsa, informasi lainnya, hampir seluruh bangunan 3 unit rumah dan 2 unit mobil di Tulas Dusun 2 Desa Siboro masuk ke dalam Danau Toba karena kondisi tanah yang labil diperparah curah hujan yang deras. Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu dini hari sekitar pukul 1:30 malam. Beginilah kondisi 3 unit rumah milik warga di Tulas Dusun 2 Desa Siboro, Kecamatan Cianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir, yang hampir seluruh bangunannya tenggelam masuk ke Danau Toba. Tidak hanya itu, 2 unit mobil yakni mobil dump truck center serta mobil pick up carry milik warga setempat juga ikut tenggelam masuk ke Danau Toba. Sementara kondisi tanah yang labil di sekitar rumah milik korban yang berada di semat dan pinggiran Danau Toba tepat di bawah perbukitan menjadi amblas. Terbawa longsor akibat derasnya arus sungai dari hulu yang diperparah tingginya curah hujan pada Rabu kemarin dini hari. Selain menenggelamkan hampir seluruh bangunan 3 unit rumah dan 2 unit mobil, peristiwa ini juga memutus jembatan akses jalan yang sering digunakan warga Tulas Dusun 2 Desa Siboro. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Samosir Sarimpol Manihuruk mengungkapkan penyebab peristiwa terjadi akibat kondisi tanah yang labil di sekitar rumah milik korban yang berada di sempadan pinggiran Danau Toba di bawah perbukitan, menjadi amblas terbawa longsor yang diperparah curah hujan yang cukup tinggi. Satu ya, pengalian daripada ini kemarin badan sungai, jadi tanah belum stabil, ya, dia mungkin bocor daripada alur bawah itu, sama ini bisa erosi, abrasi oleh ini air, ya. Jadi kebetulan yang di sana itu tanah bekas timbunan, nah, di samping hujan yang curah hujan dalam satu intensitas di dusun ini di luar daripada maksimal gitu. Kapolres Samosir AKBP Yogi Hardiman mengatakan peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa. Sedangkan 2 unit mobil yang tenggelam di Danau Toba milik warga semaksimal mungkin akan dilakukan pencarian. Karena akibat peristiwa ini warga korban terpaksa mengungsi ke rumah milik kerabat. Sementara kepada korban yang ditimpa musibah ini Kapolres Samosir memberikan bantuan berupa sembako. Mendatangi lokasi dan memang betul telah ditemukan adanya amblas jembatan yang mengakibatkan kerugian material, diantaranya yaitu 1 unit dump truck dan 1 unit mobil pickup serta penggilingan padi.
dan ada 3 unit rumah memang setengahnya sudah hanyut dibawa oleh genangan banjir yang diakibatkan oleh hujan deras tadi malam. Tentu untuk proses pencarian kendaraan akan kami lakukan karena kami sudah melakukan kerjasama koordinasi dengan BPPD Kabupaten Samosir, di mana juga tadi bersama-sama melakukan pengecekan terhadap lokasi yang amblas tersebut. Tingginya intensitas hujan mengakibatkan air sungai Bandar Durian meluap dan membanjiri ratusan rumah warga. Dan banjir juga merendam badan jalan hingga terjadi kemacetan jalur lalu lintas. Beginilah kondisi banjir yang diabadikan salah seorang pengguna jalan yang nekat menerobos banjir. Dari rekaman tersebut terlihat air menggenangi Kelurahan Bandar Durian, Kecamatan Aiknatas, Kabupaten Labukan Batu Utara setinggi 1 meter menggenangi badan jalan lintas Sumatera hingga tampak air memasuki kabin mobil. Akibatnya jalur lalu lintas sempat terjadi kemacetan dan antrian panjang kendaraan. Banjir ini disebabkan hujan lebat di hulu sungai hingga tidak mampu menampung debit air hujan karena alur sungai telah terjadi pendangkalan. Akibatnya air sungai meluap hingga ke pemukiman masyarakat dan menjadi pemandangan setiap harinya. Tahunnya Kelurahan Bandar Durian menjadi langganan banjir. Kepala Dusun Bandar Durian Abdul Haris mengatakan banjir terjadi kemarin malam sekitar pukul 12.00. Adapun penyebab banjir dikarenakan sungai tidak sanggup menerima debit air hujan hingga meluap menggenangi pemukiman dan infrastruktur jalan. Korban banjir sebanyak ratusan kepala keluarga dan juga masyarakat berharap agar dibangunnya tembok penahan supaya air tidak lagi masuk ke pemukiman masyarakat. Abang, jam berapa terjadinya banjir kita? Kira-kira jam 12 dari malam, Bang. Apa penyebabnya, Bang? Orang-orang sungai terlalu sudah nggak bisa lagi, curah hujan terlalu lebat, Bang. Ini memang banjir ini musiman atau gimana, Bang? Ya musiman juga lah dikatakan, Bang. Musiman berapa tahun sekali, Bang, biasa terjadi, Bang? Biasanya nggak tentu juga, Bang. Kadang setahun sekali, kadang setengah tahun, kadang tiap bulan pun sudah. Tergantung cuaca lah, Bang. Usai dilanda banjir, warga terdampak mulai membersihkan sisa air dan lumpur dari dalam maupun di luar rumah mereka. Ya pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, tim gabungan BPBD Deli Serdang bersama Polsek Pancur Batu, Satbrimo Polda Sumut, Sabara Polrestabes Medan dan Babinsa Koramil Sibolangit mengevakuasi kerangka mobil Toyota dari lokasi pemandian alam Lembah Naga Sembahe, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Mobil Toyota berwarna putih tersebut terseret banjir bandang di pemandian alam Sembahe, Desa Sembahe, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Deli Serdang Imran Doni Fauzi mengatakan sebelumnya mobil minibus itu dibawa warga asal Padang Bulan Medan untuk berekreasi di pemandian alam kawasan Sembahe. Namun menjelang sore hari tiba-tiba datang banjir bandang yang membuat pemilik mobil kalut termasuk pengunjung lainnya. Karena posisi mobil terlalu dekat ke bibir sungai di mana pemilik mobil tidak dapat lagi menyelamatkan mobilnya. Akibat derasnya air, mobil terseret arus sungai dan tersangkut di bebatuan kawasan pemandian alam Sembahe Naga sekitar 1 km dari lokasi semula. Imran Doni Fauzi mengatakan untuk mempermudah proses evakuasi mesin mobil harus dipotong dan sesuai dengan kesepakatan di antara pemilik mobil dengan pihak leasing, mesin mobil akhirnya dipotong untuk mempermudah evakuasi dan selanjutnya setelah dievakuasi seluruh kerangka mobil itu dibawa ke kantor leasing di Medan. Tim yang terlibat dalam evakuasi SAR Samapta Polda Sumatera Utara, SAR Brimob Polda Sumatera Utara, Mapolsek Pancur Batu, BPBD Provinsi Sumatera Utara, BPBD Kabupaten Deli Serdang, serta potensi kecamatan dan desa. Dalam peristiwa banjir bandang di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang ini tidak ada korban jiwa dan pemilik minibus beserta keluarganya juga dinyatakan selamat. Pemirsa, pemerintahan Desa Sugihan dan
Kecamatan Dolat Rakyat Kabupaten Karo membuat program kursus bahasa Inggris gratis guna memotivasi semangat belajar dan meningkatkan wawasan SDM dan masa depan anak pedesaan. Belajar bahasa Inggris penting mulai dari sejak dini, namun anak-anak di pedesaan terbentur dengan jarak dan juga biaya untuk kursus di kota. Untuk itu pemerintahan Desa Sugihan bersama Kecamatan Dolat Rakyat Kabupaten Karo memberikan kursus bahasa Inggris gratis untuk anak-anak desa. Antusiasme puluhan anak mengikuti kursus ini dengan kelompok belajar sesuai tingkatan kelas masing-masing. Mendapat sambutan baik, maka Kepala Desa Sugihan dan Camat Dolat Rakyat membuat program bimbingan belajar ini seminggu 2 kali dengan memanfaatkan para pengajar yang juga warga Desa Sugihan. Camat Dolat Rakyat juga menyempatkan diri di sela waktunya setelah pulang bekerja mengajar anak Desa Sugihan. Camat yang lulusan IPDN dan beasiswa S2 ini juga memberikan motivasi anak desa untuk berprestasi dan berpeluang beasiswa sampai ke perguruan tinggi. Demikian juga Kepala Desa Sugihan, Komando Kemit, mengatakan kegiatan kursus ini merupakan program desa meningkatkan SDM masyarakat serta pendidikan anak. Dirinya berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan meningkatkan wawasan serta peluang masa depan anak-anak Desa Sugihan. Ya, harapan kami dari pemerintah Desa Sugihan agar anak-anak dididik sebagai bahasa Inggris biar jadi harapan bangsa. Itulah harapan kami dari pemerintah Desa Sugihan. Kita tinggal di desa tidak mau kalah sama anak-anak kota, gitulah. Karena pentingnya bahasa Inggris ini. Salah seorang pengajar, Anggri Hutoswait, mengatakan program ini mengajak anak-anak untuk belajar dengan mudah, asyik, dan menyenangkan. Juga membentuk karakter anak dengan memotivasi pentingnya ilmu untuk menggapai cita-cita atau karir di masa depan. I want to thank Village Head for opening or giving us opportunity to study here for free, and I want to thank the sub-district government atau Camat Dolat Rakyat untuk mengadakan les bahasa Inggris di tempat ini. As a student, I found these lessons that give us benefit that we can study English for those of us that cannot learn or pay for private lessons in Brastagi, for example, that we can learn here for free, and then we can. Dalam rangka meningkatkan kebugaran tubuh dan menjalin silaturahmi karyawan-karyawati bersama manajemen TVRI Sumatera Utara melakukan senam kesegaran jasmani yang dipandu oleh instruktur senam di halaman TVRI Sumatera Utara pagi tadi. Setelah sekian lama tidak melakukan aktivitas senam pagi sejak memasuki Ramadan dan Idul Fitri, pagi tadi mulai dilakukan kembali senam pagi bersama di halaman kantor TVRI Sumatera Utara Jalan Putri Hijau Medan. Kegiatan senam pagi ini merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilakukan pada setiap Jumat pagi. Senam yang dipandu instruktur senam ini diiringi dengan irama musik dan lagu menambah semangat para peserta dengan mengikuti gerakan instruktur senam. Senam pagi juga merupakan salah satu olahraga yang dianjurkan untuk menciptakan tubuh yang sehat dan lebih bugar. Dengan senam di pagi hari maka akan menunjang kebugaran tubuh. Kegiatan ini juga sebagai hiburan untuk melepas kejenuhan selama sepekan bekerja dan dapat bertegur sapa dengan teman sejawat dari unit kerja yang berbeda. Senam pagi juga merupakan salah satu kegiatan yang sangat positif selain mendapatkan tubuh yang sehat dan bugar, juga sebagai ajang mempererat silaturahmi dan hubungan kerja yang lebih baik. Sinergi dan kerjasama akan lebih cepat dan mudah dalam memberikan pelayanan secara profesional. Pemirsa, bakal calon anggota legislatif mulai melakukan uji kesehatan sebagai salah satu syarat utama menjadi calon legislatif pada pemilu tahun 2024 mendatang.
Terhitung sejak tanggal 1 hingga 14 Mei 2023 mendatang, peserta bakal calon legislatif atau bacalek dari 13 partai politik tahun 2024 mendatang wajib menempuh uji kesehatan di Rumah Sakit Umum Panyabungan. Hasil uji kesehatan ini merupakan syarat utama bagi bacalek untuk mengikuti pemilu 2024. Di hari kelima ini sebanyak 40 bacalek dari Partai Gerindra Mandailing Natal dijadwalkan mengikuti tahapan uji kesehatan di Rumah Sakit Umum Panyabungan. Ke-40 bacalek Partai Gerindra yang diperiksa dokter spesialis mulai jasmani dan rohani serta tes urin, semua kondisinya sehat dan bebas narkoba. Pemeriksaan uji kesehatan bagi bacalek mulai dari jasmani, rohani, dan tes urin dilakukan berdasarkan usulan setiap partai politik untuk mempermudah pemeriksaan dan pendataan bagi bacalek. Hingga di hari kelima ini baru 3 partai yang mengikuti uji kesehatan di Rumah Sakit Umum Panyabungan, mulai dari Partai PKB, Nasdem, dan Gerindra. Pemeriksaan dokter spesialis di rumah sakit ini bacalek dari 3 partai tersebut semuanya diambang batas normal baik jasmani, rohani, dan juga tes narkoba. Pada hari ini kita dijadwalkan untuk pemeriksaan kesehatan dan tes narkoba yang kebetulan dilakukan satu pintu di rumah sakit. Karena dijadwalkan juga pada hari ini siang, habis istirahat siang kami akan ke Polres untuk mengurus SKCK. Jadi karena ini salah satu persyaratan dari pencalekan yang akan datang, maka kami semua Gerindra ada 40 orang, alhamdulillah tadi sudah selesai pemeriksaan, tes psikiater dan tes urin sudah sama-sama kami laksanakan dan alhamdulillah hasilnya tidak ada satupun yang positif, semuanya alhamdulillah negatif. Badan Narkotika Nasional atau BNN mengoptimalkan layanan publik khususnya pemberian surat keterangan bebas narkoba kepada warga yang menjadi bakal calon legislatif pemilu serentak tahun 2024. Optimalisasi layanan khusus ini mengacu pada tahapan memperoleh surat keterangan bebas dari narkoba mutlak harus dipenuhi. Mulai dari pencatatan formulir permohonan, selanjutnya diambil urinnya sebagai bahan pemeriksaan untuk memastikan yang bersangkutan bebas dari narkoba. Hal itu menjadi salah satu syarat administrasi bagi warga dan kader partai politik mendaftarkan diri menjadi bakal calon legislatif melalui penyelenggaraan pemilu. Kepala BNN Kota Gunung Sitoli Komisaris Polisi Arifeli Zeka menjelaskan, sejak dibukanya pendaftaran calon bakal legislatif oleh Komisi Pemilihan Umum sebanyak 300 orang lebih, warga kader dari sejumlah partai politik di 5 kabupaten kota sekepulauan Nias mendatangi kantor BNN setempat. Dari jumlah keseluruhan itu, sejauh ini memperoleh hasil tes urin negatif sehingga secara sah mendapatkan surat keterangan bebas narkoba. Selanjutnya pihak BNN masih terus mendukung tahapan pemilu serentak tahun 2024 khususnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi termasuk memantau aktivitas masyarakat dan kader partai politik yang mendaftar sebagai calon legislatif di KPU. Itu kita lakukan pengetesan ya terhadap urin supaya betul bisa kita mengetahui apakah yang menjadi caleg ini bersih dari narkoba, sehingga kita bisa mengeluarkan surat keterangannya. Dan ini sudah 1 minggu ini sudah mulai datang para caleg untuk mengurus surat keterangan bersih narkoba ini. Dan menurut keterangan dari KPU bahwa pendaftaran menjadi calon legislatif itu sampai tanggal 12 dan sampai sekarang ini kurang lebih 300 orang sudah mengurus surat keterangan bersih narkoba dan sampai saat ini juga belum ada yang terdeteksi terindikasi positif pemakai narkoba. Pihak BNN bertekad menjunjung tinggi kode etik kerja dan standar operasional prosedur Badan Narkotika Nasional dan tidak akan mentolerir jika terdapat warga dan kader partai politik yang terbukti melakukan penggunaan dan penyalahgunaan narkoba, selanjutnya akan dilakukan proses hukum. Bakal calon legislatif mulai mengurus SKCK di Polres Madinah untuk keperluan kelengkapan syarat guna mengikuti bacalek pemilu tahun 2024 mendatang.
Di pelayanan pengurusan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK di Polres Mandailing Natal mulai dipadati bakal calon legislatif atau bacalek pemilu tahun 2024. Di hari ketiga ini tercatat sebanyak 50 bacalek sudah mengusulkan SKCK untuk syarat keperluan administrasi pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum. Banyaknya permintaan pembuatan SKCK membuat pengurusan catatan polisi ini tidak selesai dalam waktu 1 hari bagi bacalek. Karena masih ada tahap pengumpulan data di catatan kepolisian baik dari lalu lintas, narkoba, dan juga reskrim. Dari 3 satuan ini akan diperiksa data bacalek yang mengusulkan SKCK. Jika ada bacalek yang melakukan tindakan pidana akan dicantumkan di kolom keterangan di SKCK. Polres Mandailing Natal akan memaksimalkan secepatnya SKCK bacalek selesai sebelum waktu pemberkasan habis. Kepala Satuan Intelkam Polres Mandailing Natal AKPT Romni mengatakan dari hasil musyawarah dengan partai politik dan Komisi Pemilihan Umum Mandailing Natal, bagi bacalek yang mengurus SKCK diusulkan setiap partai masing-masing bacalek sehingga pengurusan SKCK tidak ramai-ramai ke Polres Madinah. Waktu bacalek untuk melengkapi syarat pendaftaran ke KPU hanya 9 hari terhitung dari tanggal 1 hingga 14 Mei di hari kerja. SKCK untuk bakal caleg ini sebenarnya kita hanya melengkapi SKCK untuk keperluan daripada pengadilan negeri untuk mengambil bacalek ini datanya tidak pernah terkait atau terkait tindak pidana. Jadi kita keperluan SKCK ini untuk melengkapi ke PN. Itu ada kolom memang harus kita cantumkan di situ tindak pidana apa yang pernah dilakukan, kemudian terlibat pelanggaran apa. Itu kita cantumkan di kolom SKCK. Pemirsa, karena tidak memiliki akses jalan umum kabupaten, puluhan warga perwakilan dari Kecamatan Seaikuo mengadu ke kantor DPRD Kabupaten Labukan Batu Utara agar perusahaan dapat melepaskan akses jalan kebun dari HGU milik perusahaan. Sejak puluhan tahun mekar dan berdirinya Kecamatan Aikuo, namun sampai saat ini satu-satunya kecamatan yang tidak memiliki akses jalan umum kabupaten membuat puluhan warga perwakilan dari Kecamatan Aikuo mengadu ke DPRD Labukan Batu Utara guna meminta DPRD merekomendasikan pelepasan akses jalan dari HGU milik PT Smart. Salah seorang warga perwakilan dari Kecamatan Muhammad Azhari Rezeki mengatakan meskipun mereka sudah berulang kali melakukan aksi di depan kantor maupun PKS PT Smart, namun perusahaan tersebut sampai saat ini tidak melepaskan akses jalan tersebut untuk kepentingan umum. Sekalipun sudah 3 kali DPRD memanggil manajemen PT Smart, namun perwakilan dari perusahaan tersebut tidak pernah hadir. Semakin berani untuk kiranya tidak secepat mungkin untuk mengiyakan apa permintaan masyarakat. Ini adalah permintaan yang sangat mendasar. Hanya permintaan jalan untuk akses menuju kecamatan, jalan untuk akses menuju desa. Jadi terlalu naif kalau dikatakan tidak bisa dibebaskan hanya karena persoalan agunan. Jadi ke depan kita juga masyarakat berharap semua pihak bisa menarik diri dan mengembalikan ini sepenuhnya kepada hati nurani. Karena Aikuo berhak untuk merdeka. 23 tahun sudah Aikuo, tapi sampai detik ini, dan tadi Pak Asisten 2 katakan satu-satunya kecamatan di Aikuo yang tidak memiliki jalan kabupaten adalah Aikuo. Ketua DPRD Labukan Batu Utara Indra Surya Bakti menjelaskan sesuai permintaan warga bahwa DPRD sudah meminta kepada PT Smart di Jakarta agar akses jalan tersebut dapat dilepaskan dari HGU dan menjadi akses jalan umum kabupaten. Namun sampai saat ini belum disetujui oleh perusahaan. DPRD Labuan Batu Utara bersama pemerintah Kabupaten Labuan Batu Utara telah mengakomodasi tuntutan dari masyarakat Desa Aikorsik dan sekitarnya di Kecamatan Aikuo untuk pembangunan jalan poros yang telah ditujukan ke PT Smart di Jakarta. Ini adalah salah satu dari perjuangan kami agar kira tuntutan masyarakat itu bisa segera ditindaklanjuti. Dan langkah-langkah untuk perbaikan itu sudah kita sampaikan kepada PT Smart. Namun PT Smart sampai hari ini belum mengakomodasi kepentingan masyarakat untuk pembebasan lahan untuk jalan poros secara resmi.
Satuan jajaran Polres Serdang Bedagai berhasil menggagalkan 2 kurir yang hendak membawa 28 kg sabu yang dibawa dari Rantau Prapat ke Kota Medan. Saat dalam perjalanan 2 kurir tersebut mengalami laka tunggal dan timbul kecurigaan petugas dan langsung meringkus ke Mako Polres. 2 kurir naas berinisial SY dan RI hendak membawa pesanan 28 kg sabu atas suruhan inisial D yang dijemput dari Rantau Prapat menuju Kota Medan. Di tempat kejadian 2 kurir tersebut mengalami laka tunggal, tepatnya di Jalinsum, Desa Sebulu, Kecamatan Perbaungan. Atas informasi warga yang melihat gerak-gerik pelaku melapor ke unit patroli yang sedang melintas. Dalam laka tersebut, kedua pelaku tampak bingung dan berupaya menyelamatkan 2 tas yang berisi sabu. Tampak banyak tanya petugas patroli itu Imam Mulyadi langsung meringkus pelaku dan menggeledah isi tas tersebut. Dugaan barang jenis narkoba menjadi kecurigaan petugas. Kanit Turjawali Ibtu Imam langsung menghubungi Sat Narkoba untuk lakukan olah TKP dan benar dugaan narkoba seberat 28 kg ada di dalam 2 tas besar dan langsung digeledah ke Mako Polres. Kapolres Sergai AKBP Oksi Yuda Pratesta mengatakan kedua pelaku dijanjikan diberi upah sebesar 10 juta rupiah untuk jasa mengantar barang tersebut. Sementara inisial D yang selaku penyuruh pelaku saat ini masih dilakukan pengembangan lebih lanjut. Oleh patroli yang sedang berada di sekitaran lokasi. Kemudian dengan cepat kurang lebih 5 menit sudah sampai di TKP. Anggota patroli ini mencurigai kok adanya tas besar dan diselamatkan oleh kedua pelaku ini, tidak motornya yang rusak, sehingga mencurigai, ditangkap salah satu, yang satu kabur dan mendapatkan beberapa PP itu. Dan kemudian dicek menurut pengakuan awal karena narkotika, kemudian langsung dilaporkan kepada Kasat Narkoba. Kasat Narkoba kemudian memerintahkan anggotanya datang ke TKP untuk melakukan penyisiran terhadap pelaku yang lain maupun penangkapan terhadap pelaku yang sudah ada. Yang diamankan saat ini totalnya 28 bungkus, kurang lebih beratnya 28 kilo. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dikenakan pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 112 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Pemirsa, petugas unit Reskrim Polsek Medan Timur meringkus 2 orang pelaku penganiayaan terhadap personil unit Intelkam Polsek Medan Timur. Kedua pelaku membacok personil polisi ini lantaran sakit hati karena dituduh sebagai pencuri. 2 pelaku pembacokan terhadap Aibda Ilham yang merupakan personel kepolisian unit Intelkam Polsek Medan Timur berhasil diringkus petugas. Kedua pelaku yakni Rido dan Sunarwan yang merupakan bapak dan anak ini membacok korban lantaran merasa sakit hati sebab sering dituduh sebagai pencuri di kawasan rumah pelaku dan korban di Jalan Masjid Taufik, Kecamatan Medan Timur. Para pelaku penganiayaan korban dengan cara membacoknya menggunakan senjata tajam jenis parang hingga korban menderita luka di bagian jari dan punggung sebelah kanan. Kurang dari 24 jam setelah kejadian, petugas unit Reskrim Polsek Medan Timur berhasil meringkus kedua pelaku dari tempat persembunyiannya di kawasan Jalan Dwi Kora, Kecamatan Labukan Deli. Kapolsek Medan Timur Kompol Rona Tambunan menyebut bahwa kedua pelaku ini kerap kali menyusahkan warga di sekitar tempat tinggalnya sebab sering membuat onar. Jadi untuk kronologisnya personil kita tinggal satu tempat dengan diduga pelaku itu ditegur agar supaya jangan aneh-aneh, berbuat yang aneh-aneh di lingkungan tersebut. Kemudian si pelaku merasa kurang senang, tidak puas, akhirnya melakukan penganiayaan dengan menggunakan parang. Untuk kondisi anggota kita kemarin ya syukur alhamdulillah kemarin mengelak dengan cepat, menangkis dengan tangan. Jadi yang tergores di bagian tangan, menangkis sabetan parang. Syukur sekarang sudah baik, sudah dirawat dan sudah keluar dari rumah sakit. Salah satu pelaku yakni Rido juga disinyalir merupakan pengguna narkotika berdasarkan hasil tes urin yang dilakukan. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 351 tentang penganiayaan dan terancam dengan hukuman di atas 5 tahun penjara.
Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin menyampaikan pencegahan pernikahan dini harus dilakukan untuk mengatasi masalah stunting. Stunting menjadi masalah serius yang harus ditangani. Salah satunya dengan mencegah pernikahan dini. Usia ideal pernikahan penting untuk kesiapan mental dan kematangan organ reproduksi, sehingga melahirkan anak yang sehat. Memastikan kasus stunting di Bengkulu menurun di angka 19,8%. Memastikan kasus stunting di Bengkulu menurun di angka 19,8%. Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin meninjau program penanganan stunting melalui Posyandu. Pelayanan Posyandu Rukun berlokasi di Jalan Citandui, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, yang diikuti 10 bayi dan 5 warga lanjut usia yang tinggal di Kota Bengkulu. Tapi kemaslahatannya menikahkan dini itu tidak maslahat. Oleh karena itu harus dicegah secara agama pun supaya jangan sampai kita melakukan sesuatu hal yang tidak membawa maslahat, bahkan membawa mudarat. Pernikahan dini walaupun secara ketentuan nas tidak ada, tetapi itu terlarang karena membawa kemudaratan akibat yang tidak baik. Itu soal edukasi. Nah, maka kita turunkan pada waktu itu kan Pak Wali juga hadir, kita menguruskan rumusan penanganan stunting hulu hilir. Dari sisi hulu dari mulai bagaimana mengadvokasi pencegahan pernikahan ini yang menjadi salah satu faktor penyebab bisa terjadinya stunting. Baru nanti paling hilir intervensi pada bayi anak yang memang mengalami stunting. Nah, sekali lagi memang secara total provinsi penurunannya 4% sekian, tapi ada 2-3 kabupaten yang memang 1-2 tahun terakhir pada peningkatan itu sedang kita lakukan intervensi kebijakan sebagai disampaikan Pak Wapres, koordinasi lintas sektoral termasuk melibatkan TNI Polri. Dalam kunjungannya ke Provinsi Bengkulu, Wakil Presiden juga menyaksikan penyerahan kartu JKN KIS oleh Gubernur dan Wali Kota Bengkulu kepada masyarakat. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Provinsi Bengkulu menggelar Sekolah Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Dalam rangka kegiatan tersebut, KPID berkomitmen memperkuat pengawasan siaran menjelang pemilu 2024 mendatang. Bimbingan teknis Sekolah Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran atau P3SPS yang digelar Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Provinsi Bengkulu Rabu sore diikuti staf pemantau KPID Bengkulu dan KPID Jambi. Pihak KPID berkomitmen memperkuat pengawasan siaran menjelang pemilihan umum atau pemilu tahun 2024 mendatang demi menciptakan siaran pemilu yang bermartabat. Kegiatan dilakukan sebagai penyegaran kembali khususnya di kalangan industri penyiaran dengan selalu menghadirkan konten berkualitas bagi masyarakat, baik siaran lokal atau nasional. Dan juga nantinya timbullah tujuan yang bersama, pemahaman yang bersama antara lembaga penyiaran sang produksi dari konten lokal sendiri ataupun konten-konten penyiaran sendiri dengan KPID atau pengawas sebagai regulatornya, sehingga apalagi sekarang kan tahun politik itu pengawasan terkait dengan penyiaran itu tentu akan lebih ketat lagi yang akan dilaksanakan. Sementara itu, Komisioner KPU Pusat Mima Susanti mengajak masyarakat untuk bersama mengawasi siaran di televisi, karena hal itu bukan semata tugas dari KPI saja. Saya sih kalau bisa memang dipersiapkan untuk banyak melibatkan masyarakat. Masyarakat ikut berperan aktif dalam melakukan pengawasan. Selain pemantauan, ada partisipasi masyarakat kira-kira perlu dimaksimalkan ya di KPID. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Hingga hari keempat pendaftaran calon peserta anggota legislatif pemilu 2024 di Kabupaten Bengkulu Tengah masih belum ada yang mendaftar. Sejauh ini KPU masih membuka pendaftaran hingga penutupan 14 Mei mendatang pada pukul 00. Komisioner KPU Bengkulu Tengah Haidir menyatakan hingga hari keempat pendaftaran calon anggota legislatif Bengkulu Tengah sejak dibuka awal Mei lalu masih minim pendaftar.
Belum satupun adanya pendaftar bacalek dari partai politik belum diketahui sebabnya. Namun sejumlah parpol telah mengaktifkan akun di silon KPU belum kunjung mendaftarkan secara resmi kandidat bacalek. Haidir meminta segenap parpol dapat segera mendaftarkan calonnya sehingga terhindar dari kesalahan saat mendaftar di momen terakhir pendaftaran nantinya. Harapan kita ya kawan-kawan dari partai politik khususnya, karena ini memang pendaftaran ini kan masih ada waktu perbaikan, tapi kita berharap lebih awal lebih baik. Harapan kita jangan sampai nunggu waktu berakhir, karena nanti bukan saja pihak kawan-kawan partai politik yang mengalami kesulitan, termasuk kami yang melayani. Pendaftaran calon anggota legislatif sendiri dimulai pada pendaftaran calon di silon KPU melalui kolom parpol, di mana calon terdaftar di kolom parpol yang dikoneksi dengan pengurus parpol pusat. Calon yang terverifikasi dapat langsung mendaftar di silon KPU dengan sejumlah dokumen persyaratan. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Putri Rahmadani Zen. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat siang dan sampai jumpa.